Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami Colenak di Cocol Enak. Tapi bukan itu, celoteh edukasi peternak. Kami tetap konsisten mengedukasi teman-teman sobat tani, sobat Colenak. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk sobat tani, sobat Colenak. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sobat tani, sobat Colenak. Ini kita akan membahas tentang, jadi tidak hanya di manusia ini kebebasan itu. Katakanlah kalau di manusia kan namanya hak asasi manusia. Nah, kita akan membahas mengenai Apa tuh hak asasi hewan. Hak asasi hewan. Nah, karena ada aturannya nih sobat ini, sobat Colenak. Ada undang-undangnya. Karena kenapa ini harus diatur? Ternyata ada pengaruhnya terhadap kualitas. Kualitas apa? Kualitas produk. Oh gitu. Kan kita pernah membahas kualitas produk peternakan ya khususnya. Itu harus asuh. Saya ingat. Nah, coba asuh apa? Asuh itu pakai H ya? Asuh. Bukan asuh. Bukan. Kita mah gogong. Asuh. Aman. Oke. S-nya sehat. U-nya utuh. H-nya halal. Nah, jadi terkait produk hewan harus asuh, ini ada beberapa yang bisa mempengaruhi produk itu, ya. Salah satunya adalah penanganan hewannya. Jadi sobat tani, sobat Colenak, pokoknya harus benar-benar diperhatikan lah itu ternak. Hahnya itu. Nah gini, Kang Dayat, kalau Kang Dayat bilang hak asasi hewan. Kan kalau saya ke manusia ini ada hak asasi manusia, HAM. Ya betul. Haknya itu hidupnya harus aman ya, nyaman, nggak boleh diusik-usik tuh. Bener. Saya mau tidur juga, gak ganggu lah. Saya sare. Kalau di hewan apanya? Pan di hewan mah emang apa haknya apa dia itu? Sebetulnya hampir sama dengan di manusia. Kalau di manusia ada yang membedakan sih, cuman hampir sama. Kalau di manusia kan ada hak untuk memperoleh pendidikan. Kan ada di hewan untuk kudu, nggak harus. Kalau hak itu mah nggak harus kan. Hak untuk bernapas, hak untuk hidup. Nah itu ada. Itu kali ya? Iya betul. Jadi di undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu sudah diatur lah. Tapi yang kita akan diskusikan hanya ya garis besarnya saja. Itu ada hak, ada kurang ada 5. Kalau bahasa Inggrisnya ini, kalau di istilah kesejahteraan hewan. Masalah di manusia aja kesejahteraan manusia. Kalau di manusia kan keseraman. Apa tuh kesejahteraan manusia? Kalau di hewan keserawan. Jadi saya juga ingin hidup sejahtera. Nah, itu dia. Hewan juga ingin hidup sejahtera. Iya. Hewan kan tadi sejahtera, hewan yang sejahtera itu bisa dipastikan produk yang dihasilkannya itu baik. Asuh tadi. Minimal. Kalau dia sejahtera. Karena kalau yang namanya sejahtera nih terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Itu sejahtera. Ya minimal saya bisa makan. Betul. Nikmat makan tuh. Kemudian nggak haus, bisa minum. Emang di hewan sama? Sama. Jadi begini, sobat tani, sobat Colenak nih Kang Dani. Yang pertama, keserawan untuk prinsipnya hewan. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu animal welfare. Animal welfare. Animal welfare atau keserawan. Yang pertama, ternak itu harus bebas dari lapar dan haus. Wow. Sama kan dengan manusia kan? Iya, saya kalau udah lapar juga bingung. Ya. Artinya dalam pemberian pakan, selain volumenya atau kuantitasnya tercukupi, juga kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi. Jadi dalam memberikan pakan kepada hewan, khususnya ternak,
jangan hanya memberikan supaya kenyang, tapi harus ada gizinya, ada nutrisinya. nutrisinya. Kan beda lah di manusia juga. Ini makanan untuk bayi, ini makanan untuk remaja, ini makanan untuk ibu hamil. Kan beda. Nah, di ternak juga sama. Ini makanan untuk pedet atau cempe. Ini makanan untuk darah yang pertumbuhannya sedang kencang-kencangnya. Ini pakan untuk ternak yang sedang bunting atau ternak yang sedang berproduksi. Jadi selain volumenya terpenuhi, nutrisi-nutrisi di level atau status fisiologis ternak juga harus dibedakan. Beda ya? Nutrisinya. Berarti mana pada masa pertumbuhan, ya, pada masa dewasa, ya betul. Atau lagi bunting tadi produksi mungkin untuk si janinnya untuk embrionya, untuk janinnya yang dalam. Wow, berarti sama kan? Bersama ya? Dengan manusia. Nah, kemudian dari rasa haus, tadi bebas dari rasa lapar, kemudian bebas dari rasa haus. Nah, haus ini di ternak itu kan kita tahulah sobat tani, sobat celenak, untuk kebutuhan air minum di ternak ada istilahnya bebas terbatas, ad libitum. Ad libitum. Bebas tapi batas. Jadi terbatas ini jangan sampai di tempat pakan, tempat minum itu banjir lah. Oh. Jangan jor-joran. Tetapi tidak kekurangan minum. Oke, tidak kekurangan air ya. Oke, itu namanya ad libitum. Jadi yang pertama tadi keserawan yang pertama adalah ternak itu harus bebas dari rasa lapar dan rasa haus. Kemudian yang kedua, bebas dari ketidaknyamanan. tadi. Manusia juga pengen nyaman. Ternaknya pengen nyaman. Betul, gitu kan. Betul. Kan di Indonesia ini secara umum Kang Dani, ternak itu dipelihara ada 2 pola di Indonesia nih. Untuk wilayah Indonesia bagian timur yang memang lahannya masih upluk-aplak. Apa? Upluk-aplak. Upluk-aplak naon? Luas. Oh. Dan ada sarananya di situ. Jadi dipelihara secara ekstensif, digembalakan. Kemudian yang kedua, pola pemeliharaan Indonesia itu ada yang intensif. Oke. Dikandangkan. Berarti dikandangin ya. 100%. Tapi ini ada juga waktu itu yang sedikit berdiskusi mengenai terutama yang pola penggemukan itu. Ya. Itu kan sangat dibatasi terutama untuk yang ternak kambing domba. Ya. Kan dibatasi pergerakannya. Tetapi begitu diperhatikan ternyata ternak itu masih nyaman karena itu tidak dipelihara dalam jangka waktu tahunan. Ya, bulan paling ya. Bulanan dan selama itu ternak dari segi pakan memang super bagus ya, kualitas lah, berkualitas. Nah, bagi yang ternak dipeliharanya ekstensif itu sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan terganggu, akan nyaman lah, bebas akan nyaman. Dan yang kedua, ternak yang dipelihara secara intensif atau kombinasi antara insentif dan ekstensif yang kandangnya model ada halaman untuk bermain, untuk exercise, nah itu sebetulnya sudah memenuhi syarat memberikan rasa nyaman kepada ternak. Yang intensif nih yang kadang-kadang disoroti. Intensif itu jangan sampai dekat dengan katakanlah dengan sumber ancaman untuk ternak. Seperti kalau misalnya di daerah itu masih banyak hewan buas, mungkin akan mengganggu ketenangannya. Karena insting ternak kan peka terhadap serangan dari luar. Habis itu dia dikandangin lagi. Nah itu dia, apalagi dikandangin. Bisa kemana-mana, menyelamatkan dirinya. Betul, Kang Dan. Berarti ketidaknyamanan itu, supaya ternak nyaman itu walaupun intensif, tapi senyaman mungkin kandang itu jauh dari gangguan dari luar kandang itu. Dan perlu kita ingat juga, pernah kita bahas bahwa di pola pemeliharaan yang intensif, selain tadi ada gangguan dari luar, katakanlah di dalam kandang itu sendiri harus dibuat nyaman juga. Minimal lah, ini paling minimal. Sirkulasi udara tuh harus lancar. Bagus ya, berarti dia juga supaya nyaman ke ternaknya. Kemudian kalau sinar mungkin tidak terlalu dominan lah, tapi yang paling penting adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Ventilasinya. Jangan sampai engap lah di kandang tuh. Jangan sampai kadang-kadang susah napas. Yang dihirup itu lagi gitu. Bukan udara seger ya. Artinya sudah mengganggu kenyamanan. Kemudian yang kedua,
yang mengganggu itu sering itu adalah kebersihan, sanitasi. Karena kandang yang kotor itu bisa dipastikan akan mengundang lalat atau binatang lain yang bisa mengganggu kepada ternak. Lalat ini apalagi di ternak itu ada luka sedikit pun, itu biasanya mencelok kan. Si ternak itu udah terganggu lah dia, nggak nyaman begitu, nggak nyaman. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, ada lagi Kang Dani ini. Tadi yang pertama kan bebas dari rasa haus dan lapar, kemudian bebas dari ketidaknyamanan, kemudian bebas dari sakit, bebas dari cedera, dan bebas dari penyakit. Nah, ini kan pernah dibahas sebelumnya. Tentang kemarin kita bahas apa? Tentang vaksinasi ya. Vaksinasi. Nah, salah satu upaya untuk agar ternak itu terbebas dari sakit itu dengan vaksinasi. Itu kan mencegah. Berarti pencegahan ya. Ya, tuh. Kemudian yang bebas dari cedera nih kadang-kadang penanganan Bang Dani. Pernah viral di Indonesia menangani ternak ini, kasihan juga. Beberapa tahun yang lalu pernah viral, baru-baru ini juga pernah viral. Jadi cara menangani ternak, terutama di transportasi biasanya, transportasi baik dari kapal laut ke darat, atau dari darat ke kapal laut, itu kadang-kadang ya mohon maaf nih sobat dan sobat celak, ada yang masih mengabaikan itu, dan itu akan mencederai lah, cedera fisik ya. Cedera fisik. Ya sebaiknya memang harus istilahnya apa ya? Ada punya rasa sayang terhadap ternak. Meskipun itu mau disembelih loh. Karena tadi dasarnya adalah agar produk yang dihasilkannya asuh begitu. Kualitasnya tetap terjaga. Karena kalau misalnya tadi saya cermati Kang pada pengangkutan atau pengiriman ya. Itu kalau dari itu ada yang digebotin Kang. Oh itu dia. Nah digebotin teh. Naon sih? Ayo. Padahal ditarik itu. Padahal sebetulnya kalau ternak mau dipindahkan, kemudian kita bener nanganinnya, nggak usah harus dipukul dulu Kang ya. Betul. Emang nggak tahu lah apakah dasarnya waktu buru-buru sebetulnya nggak juga sih menurut saya. Jangan dibikin takut lah itu ya, ternak itu jangan dibikin itu termasuk haknya dia ya. Masuk yang kedua tadi tidak nyaman jadi. Tidak nyaman jadinya. Kemudian ini Kang Dani, ada juga yang pernah nanya ke saya, kalau ternak itu diberi ini tanda atau ear tag, atau ini cincin hidung ya. Itu kan melukai gitu. Nah begini sobat tani sobat celana, memang betul itu melukai, tapi manfaatnya lebih banyak. Yang pertama yang cincin hidung terutama kan pejantan saja, pejantan itu untuk mempermudah penanganan selanjutnya, ya mempermudah. Kemudian kalau misalnya yang ear tag itu untuk supaya identitas si peternak itu jelas. Atau yang menggunakan pakai besi bakar itu, besi bakar, itu juga sama untuk mempermudah mengidentifikasi. Tapi bagi teman-teman yang sudah melaksanakan perlakuan cincin hidung, pemasangan ear tag maupun besi bakar, besi yang dibakar, cap bakar, itu akan segera diberi obat untuk mengurangi rasa sakit. Ya minimal diberi vitamin lah, tidak dibiarkan begitu saja setelah disakiti lah. Dan itu kan disakiti terpetik supaya ya. Cepat sembuh kali ya. Betul, sembuh. Nah itu mengenai keserawan yang ketiga, ternak itu harus bebas dari sakit, dari cedera maupun dari penyakit. Ya kalau yang penyakit Kang, tadi sebetulnya Kang udah bilang ya. Udah dicegah dulu. Sanitasinya ya. Itu udah dicegah dari awal. Dari awal. Jadi sanitasinya harus bersih tadi kandangnya sehingga dia bebas dari penyakit. Dan pencegahannya juga ya. Termasuk vaksinasi. Kemudian keserawan atau poin keserawan yang selanjutnya adalah bahwa ternak itu harus bebas mengekspresikan perilakunya. Jadi sifat ternaknya jangan dihilangin ya, jangan di stop gitu. Kayak tadi Akang bilang kan digembalakan, sebenarnya kan biar bebas dia mengekspresikan. Biar mengendus-endus betinanya, ya, itu betul. Sama. Kan ada juga nih mengenai perlakuan IB. Oh iya. Itu termasuk poin yang tidak keserawan katanya. Tidak keserawan karena tidak mengalami salah satu poin penting dalam kehidupannya. Apa itu?
Di IB kan digerombol-gerombol Kang ya, dimasukin betul. dengan yang tidak selayaknya. Betul. Itu juga katanya pernah dibahas, tapi selama itu tidak menyakiti katanya. Tapi kan bertujuannya lain. Tujuannya untuk memperbaiki genetika, meningkatkan populasi, itu masih boleh. Itu masih lain kalau manusia di IB. Oh, lain. Hah? Ini IB ada ya? IB? ada. Artinya perlakuan-perlakuan yang tujuannya tidak jelas dan menyakiti, nah itu yang tidak boleh. Jadi yang keempat saya pengen nekenin Kang, memberikan kebebasan perilaku natural kepada peternak natural, itu ya. Natural. Jadi sifat ternak itu jangan dihalangin kalau misalnya dia suka loncat-loncat, biarin aja. Makanya ada gembalaan itu. Natural behavior. Jadi kalau ini kita membuat misalnya di perkandangan. Perkandangan yang katakan lu udah disekat nih. Disekat. Jangan atasnya dihalangi lagi. Di ternak tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kambing kan suka naik-naik. Kalau suka naik-naik itu jangan dihalangi. Artinya masih ada ruang untuk mengekspresikan gerakan si ternaknya gitu loh. Contoh bersuara nggak apa-apa. Iya, jangan dibekem. Jangan dibekem. Gandeng sial. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Nah, itu namanya perilaku alami kan. Benar nggak? Ini mah gara-gara gandeng dikekem. Waduh, bahaya tuh. Benar. Itu tidak keserawan tidak memberikan kebebasan berperilaku natural. Ini kan hewan ya Kang Dani, hewan. Termasuk burung ya hewan kan? Iya. Burung hewan. Nah, semacam burung yang dikandangkan juga pernah dibahas itu. Itu menghalangi ekspresi naturalnya. Gitu. Ya memang gimana lagi lah. Tapi intinya selama hidupnya itu nyaman, mungkin ada pengecualian ya. Yeah. Mungkin ada pengecualian. Jangan sampai udah dikandangkan, itu nggak diberi makan. Nah, itu sudah boleh. Dikandangkan, nggak diberi minum. Wah, nah, itu kan sudah menyalahi tadi. Sudah menyalahi awal tadi animal welfare-nya atau keserawannya. Kemudian yang terakhir nih Kang Dani, dari sekian poin itu, ternak itu harus bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Ulah dibere sieun eta ternak. Sieun ya Kang. Jangan dilatih rasa takut. Ditakut-takuti nggak boleh. Benar. Jadi takut dia. Contoh nih yang paling gampang. Kita memelihara ayam broiler. Di sampingnya sapi atau kambing persis berdekatan. Kan suara kambing sapi berisik ya. Ayam. Berisik. Oh itu Kang maksudnya ya? Iya, jadi si ayamnya yang terganggu. Takut dia? Ya, terganggu. Meskipun nggak takut pasti terganggu itu ayamnya. Bebas dari rasa takut dan tertekan. Wow. Terus ada lagi contoh yang mengganggu rasa takut tuh. Ini terutama sobat Cilenak yang biasa di kandang ini. Jangan menggunakan baju yang mencolok warnanya. Baju yang suka nyolok. Mencolok tuh maksudnya gimana? Mencolok itu naonnya? Warna yang cerah. Cerah. Mencerang. Ya karena memang nggak boleh juga itu ya. Sangat dianjurkan menggunakan warna yang relatif gelap lah. Karena yang cerah atau cerah berarti merah, kuning. Kadang-kadang putih juga. Putih nggak boleh juga. Oren muda. Oh pantes kalau sapi ada yang warna merah diseruduk ya. Ulah pakai baju baru ya. Kayak seruduk kayak. Benar. Karena itu natural dari ternak. Begitu ada warna yang mencolok, dia akan bereaksi. Tekan dan rasa takut. Ada rasa tertekan, dia akan bereaksi. Nah itu sebaiknya untuk sobat Cilenak yang terbiasa di kandang, ya pakailah baju yang sedikit gelap lah, meskipun nggak hitam juga. Jadi bebas dari rasa takut. Atau gini Kang, kalau kita naruh kandang, saya rasa mungkin supaya dia nggak takut, jangan bikin kandang di kuburan. Saya juring. Itu Kang ya, bukan juga. Kesurupan. Oh iya, saya baru teringat. Ada peraturan yang mengatakan bahwa untuk lokasi peternakan jangan di perkotaan. Oh, terutama untuk yang skala besar ya. Apalagi ternak ruminansia maupun unggas, tapi yang skala besar. Karena apa? Karena akan terganggu oleh aktivitas manusia. Ya, bising.
Ataupun sebaliknya, manusia yang terganggu. Benar. Kecuali untuk instansi pendidikan, itu boleh. Karena penelitian itu boleh. Untuk edukasi ya? Iya, betul. Itu boleh. Tapi kalau untuk yang sudah mengarah ke usaha, ke profit, itu harus jauh dari pemukiman. Supaya saling saling menghormati antara ham dan bukan hau. Kenapa hau? Iya. Jadi manusia tidak terganggu oleh ternak atau hewan, dan hewannya juga tidak terganggu oleh manusia. Sama-sama nyaman gitu. Kang Dayat, ini berarti kita juga betul-betul harus memperhatikan animal welfare tadi ya, kesejahteraan hewan ya. Harus sekarang, karena tadi dasarnya adalah agar produknya itu, kalau yang diambil produknya asuh. Dan ternak yang dipelihara untuk umur yang panjang itu ya selamanya nyaman lah gitu si ternak. Wow. Sejahtera lah kalau kita mau. Oke Kang Dayat, saya pengen ulang nih ya, bahwa Sobat Colenak, Sobat Tani, bahwa kesejahteraan hewan itu juga penting. Karena ketika kita memelihara ternak atau hewan itu, kita harus memperhatikan minimal 5 poin tadi. Jangan biarkan ternak itu kelaparan dan kehausan. Jadi dia harus bebas dari lapar dan haus. Kemudian beri dia kenyamanan atau bebas dari ketidaknyamanan. Itu penting loh. Sangat. Karena kita juga pengen nyaman, dan ternak juga harus nyaman. Nah kemudian dia harus bebas dari sakit, cedera, dan penyakit. Nggak boleh tuh sakit, bukannya nggak boleh, tapi usahakan ternak itu atau hewan itu jangan sampai sakit. Makanya pencegahan penting. Pencegahan penting. Ada vaksinasi, ada sanitasi kandangnya harus bagus sehingga bebas dari penyakit dan cedera. Terutama cedera itu ketika kita menangani ternak itu. Tadi digebot ya. Jangan digebot, jangan dibentak. Nggak boleh. Nah kemudian biarkan ternak atau hewan itu bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Betul. Atau natural behavior. Natural behavior. Nah, betul. Natural behavior. Jadi ternak itu kalau suka kongkorongok, biarin. Jangan bilang gandeng nggak boleh. Menggonggong atau mengembik atau biarin aja. Kecuali yang membahayakan. Seperti manusia. Menendang. Seperti menendang. Itu kan akan atau menggigit. Menggigit, betul. Kalau menggigit. Pokoknya yang bisa. Misalnya ternak itu sedang bersuara kencang, anjing lah terutama nih. Anjing yang kena stres itu kan berisik kadang-kadang. Oh iya. Berisik, dan jika mengganggu ke manusia yaitu dikendalikan aja. Oke, itu. Tetapi kita harus mengendalikan dengan benar. Betul. Supaya dia tidak nyaman. Supaya dia nyaman dan tidak stres. Kemudian harus bebas dari rasa takut nih yang kelima. Dan tidak ada tekanan. Ternyata ternak juga ada ya. Ya bersamalah dengan manusia. Jadi kalau bebas dari rasa takut, ya jangan sampai kita mendirikan kandang itu di tengah-tengah harimau. Nggak boleh. Jadi dia ntar takut itu ada. Atau di tengah-tengah perkotaan tadi, bising lah apa. Jadi kita harus menempatkan kandang ternak atau ternak itu di tempat yang dia nyaman dan tidak membuat rasa takut. Terutama setuju. Kemudian dia juga tidak tertekan. Mungkin dengan gemuruh pabrik dan lain-lainnya. Jadi 5 itu Kang Dayat ya harus diperhatikan sekarang oleh peternak. Ya meskipun belum 100% tapi pelan-pelan lah. Tapi menurut saya itu sebenarnya mudah. Kalau kita memperhatikan kesejahteraan hewan yang 5 tadi, itu saya rasa ternak mudah sekali. Wow, ada lagi Kang Dayat? Saya kira sudah cukup. Wow. Karena ini sudah mendekati waktu sholat. Jadi nanti kita sambung lagi. Kang, saya pakai kayak koboi ini. Ya nyambung lah. Nyambung. Yang satu mendekati ustadz, yang satu bisnismen. Oke, Sobat Colenak, Sobat Tani, demikian bagaimana kita. Saya ingin tadi menghubungkan ketika kita juga nanti, terutama ini yang kesejahteraan hewan ini, bagaimana kita nanti akan memelihara hewan apapun ya. Hewan apapun nih. Jadi bukan hanya ke sapi atau kambing atau domba, tapi hewan manapun, hewan apapun kita harus memegang prinsip kesejahteraan hewan tersebut. Terima kasih Kang Dayat. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ngopi dulu. Siap. Masih ada kopinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.
Oke.